Yesus Kristuslah yang kita rayakan dan bukannya perayaan itu sendiri. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaan sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat kerana segala dosanya. Ada suara berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berbelok-belok menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia akan mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahutan kita, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang yang bertakwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai sejahtera akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, hal yang satu ini
tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya demikian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semua itu, haruslah kamu berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah dan dalam perdamaian dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Persiapkanlah jalan lurus bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Nilai Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti yang ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku meniru utusanku mendahului engkau. Dia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru, di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan tali pinggang kulit, dan memakannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, dia yang lebih berkuasa daripadaku,
membengkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, kita pun sudah memasuki minggu Advent kedua, di mana dalam musim Advent ini, saudara-saudara, kita diajak untuk mempersiapkan diri agar kita mendapat pembaharuan di dalam diri kita, di mana selama ini kita hidup dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, di mana kita telah berdosa. Dan pada masa Advent ini baik bagi kita untuk meneliti dan melihat dalam diri kita, agar dalam persiapan kita dalam musim Advent ini menjadi nyata, supaya kita benar-benar dapat pembaharuan hidup kita, dan agar kita dapat merayakan perayaan Christmas dengan baik. Nah, saudara-saudara, tema pembacaan ataupun khotbah saya pada hari ini ialah persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Nah, saudara-saudari, ramai orang Kristen yang tidak menyadari tentang pengaruh bukan Kristen untuk mempersiapkan perayaan Christmas. Pengaruh duniawi lebih menonjol dalam persiapan mereka. Musim Advent ini menjadi musim berbelanja atau shopping. Fokus persiapan mereka hanya tertumpu pada kebendaan dan fisikal sahaja. Persiapan yang bersifat kerohanian dan yang sangat penting tidak diutamakan. Sebenarnya musim Advent ini adalah masa bagi kita untuk mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita dalam menunggu dan menyambut kedatangan Tuhan pada akhir zaman dan kedatangannya yang pertama, yaitu kelahiran Yesus Kristus atau Christmas. Liturgi sabda dalam minggu kedua Advent ini memberi kita jawaban tepat pada pertanyaan, bagaimanakah kita dapat mempersiapkan diri secara pribadi ataupun dalam keluarga untuk menyambut kedatangan Tuhan. Nah, saudara-saudari, dalam pembacaan Injil hari ini menurut Markus menyatakan kepada kita bahwa Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan kepada orang ramai sebagai persiapan untuk menyambut kedatangan Mesias. Yohanes diutus oleh Allah untuk mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus Kristus dengan mewartakan pertobatan. Mereka telah menerima pewartaan Yohanes dengan memberikan diri mereka untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan dan pengakuan dosa mereka. Pertobatan merupakan cara yang paling terbaik untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan. Salah satu buah pertobatan adalah sikap rendah hati seperti yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis sendiri. Dia mengakui bahwa yang akan datang kemudian, yaitu Yesus Kristus, adalah lebih berkuasa dan kudus daripada dirinya. Pertobatan merupakan satu-satunya jalan untuk menerima Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui pertobatan, kita berdamai dengan Tuhan dan sesama manusia. Untuk kembali kepada jalan Tuhan memang banyak halangan dan cabaran.
seperti sikap tinggi diri, sombong, dan pentingkan diri sendiri merupakan halangan-halangan yang perlu dihadapi. Ia diibaratkan sebagai jalan yang perlu diluruskan, lembah yang perlu ditimbus, dan gunung yang harus diratakan. Gunung Genang, kesombongan, hanya dapat diratakan bila kita belajar merendahkan diri di hadapan Allah. Pesanan tentang pertobatan yang diserukan oleh Yohanes dapat membawa kepada pembebasan dan keselamatan. Kita juga dikehendaki untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan dengan memperbaharui semula kesetiaan dan hubungan pribadi kita dengan Kristus. Tuhan senantiasa menantikan kita untuk kembali kepadanya melalui sakramen perdamaian ataupun sakramen tobat, dan juga di dalam perayaan Misa Kudus. Saudara-saudari, Nabi Yesaya dalam pembacaan pertama bernubuat bahwa Allah senantiasa menghibur umatnya walaupun mereka berbuat banyak kesalahan. Umat Israel pada waktu itu berada dalam buangan di Babel dan akan segera dibebaskan. Masa perhambaan mereka tidak lama lagi akan berakhir. Masa pembuangan umat Israel itu dilihat sebagai hukuman terhadap dosa mereka. Namun Allah telah mengampuni mereka semua. Allah sendiri akan datang untuk membebas dan menghibur umatnya. Allah sendiri seperti gembala akan menghimpun dan membimbing umatnya. Maka mereka haruslah mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan dengan meluruskan jalan hidup mereka dan merendahkan hati mereka. Nubuat Nabi Yesaya ini telah digenapi dengan kedatangan Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus. Saudara-saudari, Santo Petrus dalam pembacaan kedua memperingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus pada akhir zaman adalah seperti pencuri, tidak dapat disangka dan tidak ada orang yang tahu bila waktunya. Maka Petrus mengajak kita supaya sementara menantikan kedatangan Tuhan pada akhir zaman, kita perlu mengusahakan pertobatan dalam hidup dengan menjauhkan diri dari dosa dan mendekatkan diri dengan Tuhan serta setia kepadanya. Tuhan itu senantiasa sabar terhadap kita dan memberi waktu untuk kita bertobat karena Dia ingin supaya semua orang diselamatkan. Saudara-saudari, dalam masa Advent ini segala persiapan kita haruslah berfokus dan berpusat pada pribadi Yesus Kristus. Melalui pertobatan kita dapat membangun hubungan intim dengan Tuhan. Tanpa Yesus Kristus, segala persiapan kita untuk perayaan Krismas adalah sia-sia saja. Sebab Yesus Kristuslah yang kita rayakan dan bukannya perayaan itu sendiri.